سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas nikmat yang tidak pernah terputus. Oleh karenanya, kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan, yang kita tuntun hati, kemudian pikiran kita juga tidak boleh terputus. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin adalah bentuk penghubung antara Allah dengan seorang hamba. Jika kalimat alhamdulillahirabbil alamin ini hilang, kalimat alhamdulillah ini terputus, maka kita telah memutus hubungan kita dengan Allah. Kalau kita menganggap diri kita cinta kepada Allah, berarti kita enggan atau benar-benar merasakan takut jika Allah berpaling. Puncak dari cinta kepada kehidupan, cinta kepada dunia adalah kekecewaan. Ya, jadi muara dari cinta kepada dunia, kepada apapun yang disebut dengan makhluk adalah patah hati. Ya, akan mendatangkan kegelisahan, akan mendatangkan kekecewaan. Akan tetapi jika cinta itu ya karena Allah, ya, atau cintanya kepada Allah, kemudian nanti dia mencintai anaknya, suaminya, orang tuanya, sahabatnya karena Allah, maka muaranya adalah ketenangan. Jelas ya? Kita berbicara tentang cinta karena kita tidak bisa keluar atau tidak bisa hidup tanpa cinta. Tidak bisa hidup tanpa cinta. Ada yang bisa hidup tanpa cinta? Karena kita cinta kepada diri kita, kita makan. Kita tidur karena kita cinta kepada diri kita. Kita sekolah, kita mau belajar, itu tanda cinta kita kepada diri kita. Kalau kita cinta atau sayang kepada diri kita, ya otomatis segala bentuk pengorbanan kita keluarkan. Gitu ya. Ini kok lemas semua. Saum atau siang? Saum atau siang? Siang. Siang. Yang siang angkat tangan. Yang saum angkat tangan. Apa bedanya saum dengan siang? Yang tahu? Sama. Makna saum dan siang sama. Dari kata shoma yasumu siyaman. Tapi
secara prakteknya berbeda. Artinya sama-sama menahan. Kalau siam itu secara fikih saja, dia menahan diri dari apa? Lapar, haus, dan berhubungan biologis. Itu yang disebut dengan siam. Kalau saum, apa saum? Menahan pandangan, pikiran, lisan, telinga dari mengucapkan hal-hal yang membuat kita lalai dari Allah atau membuat seseorang itu berdosa. Itu namanya saum. Makanya jangan mau dikerjain sama orang yang paham bahasa. Ya, jalan-jalan dia besok gini-gini. Waduh, maaf. Atau misalnya jalan-jalan, maaf saya lagi saum. Saum itu artinya nahan. Lagi nahan duitnya supaya nggak boros-boros. Ya, kalau misalnya ada yang bilang lagi saum, itu artinya dia lagi nahan. Belum tentu dia siam. Bulan Ramadan dari terbit fajar sampai maghrib itu kita diwajibkan siam. Tapi setelahnya nanti saum. Habis maghrib pun tetap nggak boleh berkata kotor, nggak boleh wala wafasa, wala fusuk, wala jidal. Nggak boleh berkata yang jorok, nggak boleh gombal-gombal sama suami orang. Suami sendiri nggak apa-apa. Kalau suami sendiri silakan. Kalau suami sama orang lain jangan, yang tidak sah. Ya. Jadi nggak boleh manja-manjaan. Wala wafasa, wala fusuk, wala jidal. Wala fusuk itu jangan berbuat fasikan, berbuat dosa, wala jidal, dan tidak berdebat. Meskipun kita di posisi yang benar, hindari perdebatan, ya, wala fusuk, wala jidal. Maka kita ini sekarang berada di bulan apa ini sekarang, Ibu? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, Rasulullah SAW menyebutkan Syahrul Sya'ban yaghfirun nasu anhu. Banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang lengah. Ya. Lengah itu berarti rugi. Paham ya? Orang misalnya punya banyak kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, karena dia lengah, karena dia lalai, akhirnya dia rugi, tidak mendapatkan keuntungan. Orang yang hidup ada nggak yang mau rugi? Gak akan ada. Ya, pasti. Karena di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW menyebutkan yaghfirun nasu anhu, dan baina Rajab wa Ramadan. Dia ini adalah bulan di mana banyak manusia itu yang lalai karena berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu banyak orang yang melakukan ibadah, ya. Kemudian bulan Ramadan apa lagi? Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Rasulullah. Oleh karenanya bulan Sya'ban ini banyak manusia itu lalai. Ulama menganjurkan kita banyak-banyak beribadah di waktu-waktu yang manusia yang lalai. Misalnya dalam sehari, dalam satu hari ini manusia lalainya kapan? Banyak yang lengah. Jam 1, 2, 3 dini hari itu banyak yang suka tidur, ya kan? Lagi enak-enaknya tidur tuh. Kalau kita sholat tahajud di situ, maka pahalanya tentu berbeda dengan sholat di luar sholat tahajud, di luar sholat wajib tentunya, ya. Jadi sholat sunnah yang lain, utamanya lebih besar. Kita berdoa, baca Al-Quran. Bagaimana kalau lagi mens, lagi posisinya sedang menstruasi atau sedang berhalangan? Tetap bisa melakukan zikir, tetap bisa melakukan berdoa. Banyak hal yang bisa dikerjakan, ya. Baca buku, atau misalnya punya catatan, ya, punya catatan, diulang-ulang lagi. Itu nanti mendapatkan pahala jihad. Kalau jangan banyak melakukan hal-hal di mana manusia sedang lalai, ya. Lagi mens, kok nggak bisa tidur, gelisah, udah banyakin zikir, banyakin istighfar, atau murojaah, atau buka kembali itu, atau boleh nonton gitu, ya, buka kajian-kajian gitu, atau buka catatannya. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, bukunya sama nggak sama yang bulan kemarin? Sama, catatannya sama? Sama. Atau ganti-ganti? Sama. Ya. Cukup bolpennya aja yang ganti-ganti, ya, bukunya jangan. Kalau bolpen biasanya memang gampang panggilan. Kalau catatannya kalau bisa dipertahankan. Baik, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana banyak manusia itu lalai.
Apa yang menjadi kerugian pada orang yang lalai? Penyesalan itu tidak mudah dan tidak ringan. Penyesalan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Ada nggak yang sekarang nyesal punya suami? Ada. Ada nggak yang menyesal menjanda? Ada nggak? Ada yang menyesal jomblo? Enggak. Oh enggak. Karena belum tahu nikmatnya nikah. Jadi saum itu artinya menahan, sama seperti jomblo, menahan diri dari kebutuhannya. Karena nanti ketika kita berbuka, ya kalau misalnya jenengan disuguhkan air putih, rasanya ini bisa sama, tapi kenikmatannya berbeda ketika kita minum saat berbuka. Ya, sangat berbeda. Rasanya tetap sama seperti soto gitu kan, atau nasi sama, atau weci lah gitu ya, ote-ote gitu. Kalau misalnya buka puasa pakai itu gitu ya, itu rasanya sama aja sebenarnya, tapi kenikmatannya berbeda. Begitupun yang dirasakan jomblo kalau pertama kali ketemu sama jodohnya, karena sudah lama berbuka sudah lama menahan berpuasa, habis itu iftar berbuka. Jadi yang dirasakan itu berbeda. Maka perlu kita pahami bahwasanya orang yang sedang merasakan cintanya kepada Allah berarti dia sedang mengusahakan takwa. Mengusahakan takwa. Karena Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah kami wajibkan, ditetapkan oleh Allah, alaikumusiyam. Jadi kata siam itu disebutkan kalau nggak salah 9 atau 11 kali di dalam Al-Quran, kemudian di 7 surah. Kalau saum disebutkan hanya 1 kali saja. Ya, disebutkan perkataannya Maryam yang sedang bernazar akan melakukan saum, yaitu menahan untuk tidak berbicara dengan manusia. Ya, tidak akan membalas cacian manusia. Maka ibu-ibu juga harus bisa. Ya, kalau kita mau siamnya kuat nanti di bulan Ramadan, maka saumnya sekarang. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau ya berpuasa sebulan penuh ya selain di bulan Ramadan, kecuali di bulan Ramadan selain bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Dan Rasulullah menjawab, bulan ini adalah bulan di mana banyak manusia lalai. Maka Rasulullah itu paling suka beramal di waktu-waktu manusia lalai. Dalam waktu sehari manusia lalainya di jam-jam tadi itu, jam 1, jam 2, 3, kemudian sepertiga malam terakhir waktunya sholat tahajud berat. Kenapa berat? Karena pahalanya besar. Ya, karena pahalanya besar. Maka berpuasa itu, saum itu, perbandingannya, keistimewaan Ramadan apa? Keistimewaan berpuasa itu apa? Keistimewaannya adalah punya perbandingan yang sama seperti Masjidil Haram dengan tempat yang lain. Itu puasa. Ya. Puasa ini adalah ibadah atau siyam atau saum, ini adalah ibadah yang terbaik, bahkan dikatakan ibadah yang paling jujur dan ibadah yang paling yang paling ikhlas. Karena yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Kalau kita sedekah masih ada makhluk lain yang tahu. Yang kita berikan sedekah, kita sholat masih ada yang menyaksikan. Tapi kalau berpuasa, nggak ada yang tahu kita puasa itu enggak. Tengah hari bulan Ramadan jangan mokel gitu kan, pura-pura lemes, ya, mulut kering, pecah-pecah, gitu kan. Terus nafasnya bau, gitu misalnya. Itu tidak menjamin orang itu puasa. Di luar puasa juga kan begitu ya. Di luar puasa juga kan bisa jadi orang itu mulutnya tetap bau, hidungnya pecah-pecah kan gitu ya, nafasnya gitu kan, bisa saja gitu kan. Jadi di bulan Ramadan pura-pura lemas gitu kan, bisa aja kan, padahal baru harus mokel gitu kan, Astela yang lain di sini gitu kan. Jadi karena nggak enak sama orang gitu kan, diajak buka bersama gitu, nggak ikutan puasa kan ikut bukber gitu kan, lagi mens ya pura-pura aja gitu kan. Nah itu bisa aja ya kan. Tapi siang ini tentu
adalah amal ibadah yang Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan kepada siapa? Kepada kaum-kaum sebelumnya. Nah, siam inilah bentuk cinta yang paling dalam, karena bentuk kejujuran dan kedisiplinan yang paling benar. Jadi ini bentuk kejujuran yang jelas itu dengan berpuasa, dengan menahan. Contohnya, suaminya jenengan pulang-pulang ngomel-ngomel, marah-marah. Kalau jenengan beneran cinta sama suaminya, jenengan tahan dulu. Nah, bisa saja kita membalas, kan begitu? Jenengan punya kemampuan untuk membalas, tapi jangan tahan. Itulah cinta yang sebenarnya. Ya, kita bisa aja sama anak-anak tuh marah-marah, caci maki, tapi kita dituntut untuk menahan. Maka siam itu adalah ibadah, dikatakan ibadah tertua. Ibadah tertua itu puasa, berkurban dan sholat. Karena punya efek atau punya sesuatu yang mendatangkan bukti kalau dia benar-benar cinta. Oleh karenanya kalau ada orang yang beneran cinta, dia mampu menahan dirinya, ya, mampu menahan jiwanya. Itu bukti cinta. Puncak dari cinta seseorang itu dari kepada Allah nanti adalah takwanya. Takwa itu punya 3 makna. Yang pertama, takwa itu maknanya itu takut, atau disebut dengan haibah. Haibah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 281, dan bertakutlah suatu hari yang kamu akan kembali kepada Allah. Jadi ada kalimat ini, kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling dibenci oleh iblis. Tahu nggak kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, inna syayatin yajri min ibni Adam majrad dam. Setan berjalan di dalam tubuh anak cucu Adam, atau inna syaitan yajri minal insan, setan berjalan di dalam tubuh manusia, ya, majrad dam, melalui aliran darah. Fadayyiqu jarihi, maka sempitkanlah jalan-jalan setan itu bilju, dengan lapar. Maka orang berpuasa itu dimensinya berbeda dengan setan. Kalau jangan berpuasa, otomatis setan tidak punya kuasa. Jadi dimensi setan itu bisa dilenyapkan dengan berpuasa. Puasa ini adalah cara Allah meningkatkan kualitas diri seseorang. Nabi Adam sebelum bertemu dengan Siti Hawa selama di Arafah dulu berpuasa. Itu Nabi Adam, ya. Kemudian Nabi Nuh selama di atas kapal berpuasa. Nabi Ibrahim, ya, selama dimasukkan ke dalam api berpuasa. Ya. Nabi Yakub berpuasa untuk keselamatan anak-anaknya. Nabi Yusuf selama di dalam sumur, selama di penjara berpuasa. Ya. Nabi Musa, ya, diwajibkan berpuasa 40 hari dalam 1 tahun. Nabi Isa 50 hari dalam 1 tahun. Rasulullah 29 sampai 30. Maka, ya, puasa yang paling dicintai, yang disukai oleh Allah adalah puasa setengah tahun, yaitu puasanya Nabi Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Bukan hanya para nabi yang berpuasa, bukan hanya Islam saja, agama-agama lain juga mengenal yang namanya berpuasa. Kemudian tumbuhan hewan juga berpuasa. Ular ketika mau ganti kulit dia berpuasa. Ulat ketika akan menjadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu, selama jadi kepompong dia berpuasa. Ya. Kucing, kemudian gajah, kalau dia terluka dia berpuasa. Tuh, kalau jangan punya kucing kok terluka terus jangan paksakan makan, gak akan mau. Karena dia butuh berpuasa untuk apa? Pemulihan lukanya itu. Gitu. Ya. Jadi kemudian ada berang-berang, ikan salmon melakukan perjalanan ribuan mil, ya, di samudera, mereka berpuasa. Itu hewan-hewan. Kemudian ada yang namanya beruang kutub. Kalau
suhunya di bawah minus 20 derajat, dia berpuasa 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan. Ya, asupan nutrisinya dari mana? Dari lemak sama protein yang mendap di tubuhnya. Dia mampu berpuasa seperti itu. Kemudian ada yang namanya pinguin kaisar. Pernah dengar nggak? Pinguin kaisar itu kalau betinanya bertelur, nanti yang ngeram itu adalah jantan. Selama mengeram, dia berpuasa. Si betinanya itu yang kerja keluar. Makanya kalau ada bapak-bapak, ya, istrinya kerja, terus suaminya ngeram di rumah, nah, ini berarti dari jenis pinguin kaisar. Ya. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ya, dia di pabrik-pabrik, istrinya diantar kerja, nanti sama antar jemput aja. Tiba-tiba suami itu pulang, suaminya mainan burung, ya kan, pelihara burung. Banyak yang seperti itu. Nah, ini berarti dari jenis apa? Pinguin kaisar. Ya, lucu kan? Berarti lucu. Nah, memang ada tuh jenis spesies manusia juga yang seperti itu ya. Dia mungkin terinspirasi, harusnya kita ikut Nabi bukan ikut pinguin ya. Ya, mungkin dia salah habitat ya. Ya, salah inspirasi. Makanya salah berguru juga bahaya ya. Oleh karenanya kita lihat siapa yang kita contoh. Ya, itu puasa akan merubah keadaan seseorang yang awalnya tidak jujur menjadi jujur. Ya, karena terbiasa menahan kebutuhan dasar. Kalau misalnya makan, minum sudah bisa ditahan, apalagi hanya sekedar check out keranjang kuning. Ya, kalau keranjang kuning itu mah gampang untuk ditahan. Apalagi kalau saldonya sudah berkurang, tambah gampang lagi. Ya. Maka harus banyak-banyak apa? Berpuasa. Ya. Nah, jadi kenapa saya angkat ini? Karena supaya kita tidak menyesal. Dalam surat Al-Hajj ayat 47 Allah firmankan. Surat Al-Hajj ayat 47 Allah firmankan, Allah berikan kita gambaran sebagai motivasi. Inna yawman 'inda rabbik, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun. Berarti kalau 24 jam 1000 tahun. 1 jamnya 41 tahun 8 bulan. Ya. Kalau 2 jamnya 83 tahun. 3 jamnya 125 tahun. Nanti ya kita lihat di dunia ini ada yang hidup sampai umur 3 jam, angkat tangan. 125. Ada yang udah usianya 80 tahun. Kalau dibandingkan akhirat kita cuma 2 jam. Kalau 83 tahun. Sekarang rata-rata ini kan masih remaja semuanya. Iya. Remaja semuanya kan. Belum sampai 2 jam kan? Kalau usia kita sama seperti Rasulullah 63 tahun, berarti cuma 1,5 jam doang. Sedangkan episode terakhir kita nanti di akhirat, tahu episodenya apa? Episode terakhir kita sebelum masuk surga apa? Melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu panjangnya berapa? Dalam hadis disebutkan 2 riwayat. Yang pertama 15.000 tahun akhirat. 15.000 tahun akhirat itu panjangnya jembatan Sirat. Riwayat lain menyebutkan 50.000 tahun. Ya. 15.000 tahun. Berarti kalau satu harinya 1.000 tahun, satu tahunnya 360.000 tahun. Kalikan 15.000, berapa ratus juta tahun nanti perjalanan di atas jembatan Sirat. Oleh karenanya Rasulullah menegaskan, bulan Sya'ban itu bulan banyak manusia lalai. Jangan sampai siapapun yang lalai nanti, inilah yang akan kepleset nanti di jembatan Sirat. Kenapa kepleset? Karena licin. Satu. Yang kedua, besarnya seperti rambut dibelah 7. Di kiri dan kanannya itu ada pengait dari besi yang sangat panas, yang akan apa? Yang akan merusak atau menghancurkan, kemudian memisahkan antara daging dengan tulang. Bayangkan tuh, ada pengait dari besi yang hidup yang akan menyambut tuh, yang menangkap siapapun yang terpleset dari jembatan Sirat. Semua manusia tanpa terkecuali. Jangan nggak ada istilah orang dalam nanti di situ.
Saya pengen langsung, nggak perlu lewat ini, nggak ada. Kita semua akan melewatinya nanti. Jembatan Sirat. Bagaimana keadaan manusia di atas jembatan Sirat? Keadaannya seperti gambarannya dia 2 jam dari di dunia, atau 1,5 jam saja. Kan hanya sedikit ya di antara umat Rasulullah yang sampai 63. Apalagi sekarang kan generasi micin, ya, kolesterol udah banyak gitu ya, ada yang penyakit udah jenisnya banyak lah, autoimun dan macam-macam gitu. Karena makanan kita sudah seperti itu, maka usia hidupnya manusia nggak panjang-panjang kayak dulu. Semakin cepat ini sekarang itu ya, masih usia di bawah 30, bahkan anak-anak remaja sudah kena diabetes akut. Banyak yang seperti itu. Nggak sampai beberapa jam kan begitu. Karena 1 detiknya itu seperti 4 hari. 1 menitnya itu 200 berapa? 235 hari. 22 jam itu 1 menitnya. Ya berarti kita hidup ini hanya beberapa 1 jam atau mungkin kurang dari 1 jam, atau ada yang masih setengah jam kan gitu. Karena jadi masih remaja semua. Ibu-ibu semua, masya Allah. Anak semuanya perhatikan. Tadi saya katakan apa? Takwa itu maknanya ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Takwa. Yang kedua? Belum. Yang kedua itu taat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat ketiga ayat 102. Surat ketiga itu apa? Surat Al-Imran. Ya, Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, ketaatan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, artinya itu menyucikan hati dari dosa. Gimana caranya menyucikan hati dari dosa? Banyak-banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Maka ciri-ciri orang yang bertaubat itu dia mudah untuk berpuasa. Ya, dan karenanya bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Rasulullah banyak mencontohkan siam. Ya, kalau siam menahan lapar, haus atau kebutuhan biologis. Kalau saum apa tadi Ibu? Menahan mata, pandangan, telinga, ya. Kemudian hati, tangan untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya bulan Ramadan ini ya punya porsi yang besar di sisi Allah. Berapa porsinya? Porsinya adalah 1/4 dari keimanan. 1/4 dari keimanan. Jadi kalau aku beriman, 1/4-nya itu ada pada saumnya, ada pada siamnya. Rasulullah SAW menyebutkan as-saum nisfus sabr. Saum itu setengah dari kesabaran. As-sabru nisful iman. Sabar itu setengah dari keimanan. Berarti saum atau puasa itu 1/4 dari apa? Dari iman. Ya, sabar setengah dari iman. Setengahnya lagi apa? Syukur. Ya, karena syukur dan sabar itu tidak bisa dipisahkan. Syukur dan sabar ini adalah 2 sayap yang mengantarkan kita ke surga nanti. Oleh karenanya nanti di jembatan Sirat itu, ya, digambarkan dalam hadis ada yang melewatinya hanya sekejap mata. Walaupun panjangnya adalah ratusan juta tahun perjalanan, tapi hanya sekejap saja. Dia seperti kilat langsung nyampe. Ada yang berjalan ya dengan tertatih-tatih, ada yang pincang, ada yang dengan cara merangkak. Ada salah seorang sahabat Rasulullah yang digambarkan nanti masuk atau melewati jembatan Sirat dengan cara merangkak. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Dikabarkan nanti dia melewati jembatan Sirat itu dengan cara merangkak. Bayangkan, merangkak dia. Padahal amalnya dengan tahu setiap bulan Ramadan berapa ton kurma yang dibagikan di Indonesia. Itu dari mana? Kebunnya Abdurrahman bin Auf. Setiap tahun berapa juta coba. Terus sedangkan dibandingkan dengan kita pernah sedekah apa? Pernahkah kita sedekah hanya 1 kintal saja misalnya dibandingkan Abdurrahman bin Auf? Kemudian kita GR gitu, kita bisa nyari Abdurrahman bin Auf. Coba
Ini bahan renungan. Hidup kita di dunia, kita cuma diminta bersabar hanya berapa dulu? 1,5 jam atau 2 jam saja. Ini yang diminta oleh siapa? Allah. Maka kita bersabarnya hanya 2 jam. Makanya banyak orang menyesal lagi. Ya Allah, kenapa dulu aku gak mau sabar ya? Suamiku zolim, aku dizolimi oleh mertuaku, aku dizolimi oleh tetanggaku, oleh rekan kerjaku, aku dizolimi oleh anakku sendiri, aku dizolimi oleh ini dan itu. Banyak kezoliman memang. Oleh karenanya, ya bagaimana caranya nanti bulan Ramadan kita benar-benar memelihara rasa cinta kita itu. Nah, kalau kita bisa memelihara cinta kita ini, ya, itulah yang akan mendatangkan ketenangan. Siapa yang mampu Ramadannya sukses, dilihat dari bulan Sya'bannya. Apa yang kita persiapkan di bulan Sya'ban ini? Misalnya target nih, setiap bulan biasanya target khatam Al-Quran berapa kalau bulan Ramadan? 3 kali. Ada yang 1 kali angkat tangan? Ada yang enggak sama sekali? Ada yang 5 kali? Ya kan? Ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu mustahil kita bisa menyelesaikan target itu kalau sekarang kita belum latihan, belum exercise, belum latihan. Jadi harus latihan dulu. Caranya gimana? Kita ingat utamaannya. Pertama, keutamaannya berpuasa itu dibandingkan ibadah yang lain seperti keutamaan Masjidil Haram dengan tempat yang lain. Beribadah 1 kali di Masjidil Haram, ya, ketika jangan umrah, 1 kali sholat itu seperti berapa? 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Kalau dikonversikan dengan tahun kita beribadah seperti itu, sama seperti beribadah 80 tahun. Bayangkan, itu kalau 1 kali. Jadi sholat 5 waktu di Masjidil Haram kalikan 5. Jangan kemudian tambahkan sholat sunnah di Masjidil Haram, apa yang kita dapatkan? Ribuan tahun itu ibadahnya. Nah, begitupun dengan berpuasa, ya, keutamaannya itu besar dibandingkan apa? Dibandingkan ibadah yang lain. Makanya Rasulullah mengatakan inna syaitin la yajri min ibni Adam majrad dam. Setan berjalan dalam tubuh manusia itu, dalam tubuh anak cucu Adam itu melalui aliran darah. Fadayyihu majarihi, maka sempitkanlah jalannya bilju dengan lapar. Kemudian Aisyah pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya dawami qara'abul jannah, sering-sering ketuk pintu surga. Kemudian Aisyah tanya, pintu surga diketuk gimana caranya gitu kan? Ketuk pintu tetangga mah gampang, kita tinggal datang ketok-ketok kan gitu. Tapi kalau pintu surga gimana cara ketuknya? Ya, bimada? Qalat bimada? Kata Aisyah, oleh Rasulullah SAW bersabda bilju, dengan lapar. Maka lapar itu bertentangan dimensinya dengan setan. Banyak orang yang syahwatnya tinggi karena tidak terbiasa lapar atau tidak terbiasa apa? Berpuasa. Maka orang yang egois, orang yang NPD, obatnya puasa. Jadi orang egois, orang yang tidak disiplin, orang yang tidak jujur, obatnya itu dengan berpuasa. Orang punya penyakit, apapun penyakitnya di dalam tubuhnya, kalau kita sering berpuasa, insya Allah mudah kesembuhannya. Saya GERD, mah akut, kata dokter gak boleh puasa, itu kata dokter. Tapi faktanya orang yang berpuasa itu justru tidak pernah yang namanya kena mah. Kalau dia benar-benar rutin puasa. Dulu banyak sahabat saya di pondok itu, ya, ketika mereka rutin puasa Senin Kamis, yang dulunya punya asam lambung itu, ya, alhamdulillah sampai sekarang mereka tidak pernah kambuh lagi asam lambungnya. Justru diperbaiki itu. Makanya itu hanya alasan saja yang mengatakan asam lambung mau kuat puasa. Itu memang prosesnya di awal-awal adaptasi memang begitu. Karena dengan berpuasa darah kita itu dibersihkan, tubuh kita dibersihkan, semua organ itu apa? Organ kita, organ tubuh kita ini, gitu ya, jadinya sehat, bebannya berkurang. Haknya 1 kali puasa itu bisa dipakai oleh tubuh untuk 10 hari.
Makanya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berpuasa 3 hari dalam sebulan, dia seperti berpuasa sebulan penuh. Artinya apa? Dalam 1 hari berarti mewakili apa? 10 hari. Maka 3 hari dengan berpuasa itu mewakili 1 bulan. Apalagi misalnya jangan berpuasa selama apa? Selama Ramadan. Kemudian ditambah lagi nanti puasa Syawal. Ya, 36 kali 10 360. Maka kita berpuasa bulan Ramadan sama seperti berpuasa setahun penuh kalau ditambah dengan Syawal 6 hari. Itu keutamaannya, itu hikmahnya di balik berpuasa. Maka puasa ini ya ada konteksnya. Ada 6 konteks berpuasa. Yang pertama yaitu kepatuhan. Karena Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, berpuasa ya. Kutiba alaikumusiyam. Karena itu Allah tetapkan puasa. Supaya apa? Supaya kita ini sehat, supaya kita ini jiwanya sesuai dan kembali kepada fitrahnya. Ibu-ibu itu kembali kepada fitrahnya. Ibu-ibu, perempuan itu fitrahnya. Wanita itu, wanita nih ya, bahasa Arabnya apa? Mar'atun. Ya, wanita itu mar'ah. Kalau dikasarkannya jadi mir'atun. Mir'atun artinya apa? Mir'ah artinya apa? Cermin. Makanya ibu-ibu gak bisa jauh-jauh dari cermin. Hari ini udah ngaca belum? Sudah, bercermin gak? Bercermin. Ya, wanita itu gak bisa jauh-jauh dari cermin. Kenapa? Karena wanita itu mar'ah, mir'ah, muru'ah. Tahu muru'ah? Apa muru'ah? Muru'ah itu kemuliaan. Karena wanita itu ingin selalu tampil apa? Anggun. Ingin selalu tampil value tertinggi, selalu tampil terbaik, ingin menjadi pusat perhatian. Itu fitrahnya wanita, ingin selalu diperhatiin. Makanya dia ingin. Ya kalau laki-laki kok suka ngaca, nah berarti keluar dari fitrahnya. Laki-laki kok suka selfie, dikit-dikit selfie. Nah, kalau ibu-ibu suka selfie gitu kan ya wajar gitu kan. Dan laki-laki akan bisa bedakan jangan selfie berapa kali tuh kalau ibu-ibu tahu. Oh ini bibir itu agak mencong dikit gitu. Bulu matanya kok miring dikit, ini kurang lurus gitu. Itu tahu ya. Kalau perempuan detil, aku kelihatannya gemuk. Kalau laki-laki kelihatannya udah gitu-gitu aja. Ya aku kelihatan gemuk, aku kelihatan lebih kurus. Gak bisa kalau laki-laki. Kalau perempuan itu gitu. Karena dia sangat detil gitu. Itu muru'ah. Itu wanita kalau satu. Kalau perempuan lagi gabung banyak orang namanya apa? Nisaun. Nisa. Ini jangan ini semuanya namanya nisa. Kalau satu-satu tadi mar'ah. Seperti mir'ah. Mir'ah itu apa? Cermin. Nah, wanita juga seperti cermin. Kalau dipecah bisa disambung lagi? Bisa, tapi tidak akan memantulkan apa? Bayangan yang sempurna. Itulah wanita, mudah memaafkan tapi susah melupakan. Ya. Mudah, gampang banget gitu, melupakan tapi apa namanya? Memaafkan itu mudah. Itu wanita. Makanya kalau perempuan itu satu perempuan mar'ah. Kalau banyak namanya nisa. Nisa dari kata nasa'a, artinya ungkapan atau bicara atau ngomong. Baik kalau perempuan lagi ngambung, lagi bareng-bareng itu mesti bawanya ngomong ya. Makanya kita saya lihat ini kayaknya nggak betah dia ngomong gitu. Karena kan udah fitrahnya begitu kan. Itu udah fitrahnya wanita kalau ya kan begitu. Ketemu sama temannya, Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, gitu ya. Kerjaan gimana? Alhamdulillah baik. Anak-anak baik. Cucu gimana? Alhamdulillah. Suami kita itu dia. Itu saya pancet. Iya saya pancet. Nah, awalnya mau nyari solusi, ternyata adu nasib. Setelah wanita gitu ya, udah ketemu gitu suami gimana ini? Ya enggak? Ngalami pasti. Karena memang begitu gitu ya. Menantu gimana menantu? Apalagi itu. Apalagi ya so. Bahan pembicaranya banyak.
Puasa itu menjadikan kita kembali kepada fitrahnya, bukan cerewet-cerewet yang tidak bermanfaat. Maka kalau tadi yang namanya siam itu adalah menahan, gimana caranya kita nanti ketika ketemu sama teman-teman pengajian yang langsung tuh boleh tuh misalnya gibahin ustaz. Yang digibahin apanya? Ilmunya, kajiannya, gitu. Jangan pribadinya. Ustaz ini ngomongnya. Itu gibah itu yang bahaya. Mau ditransferin pahala, transfer dosa kan gitu. Ya, makanya ya, hati-hati. Ibu-ibu, kita punya kesempatan hidup berapa tadi? Gak sampai 2 jam rata-rata. Jangan sampai ketika kita hidup sekarang ada yang diberikan waktu berapa tahun? 10 tahun, ada 20 tahun, 30 tahun, ada yang 60, macam-macam umur seseorang atau usia seseorang. Kemudian jenengan beribadah balik di usia rata-rata berapa? 9, 10, 11, 12 tahun misalnya gitu ya. Balik di usia 12 ya. Kemudian dari usia 12 tahun belajar puasa, kemudian nanti belajar ya sholat tahajud, sedekah, semua amal dilakukan sampai dia usia 50 tahun, 60 tahun, ada yang umur 40 tahun. Jadi beribadahnya sudah 20 tahun lebih, ada yang 30 tahun beribadah. Capek gak kira-kira itu? Ya mungkin sudah lewat, gak capek lagi karena sudah lewat. Tapi ternyata semua amal tadi itu bisa hancur dalam waktu 1 hari. Gimana caranya? Dengan 1 gibah aja hancur semua amal. Bayangkan bertahun-tahun membangun yang namanya amal ibadah. Ketemu sama temen gitu kan, langsung keluar satu kunci yang selalu diberikan sama setan, yang dititipkan kepada seseorang apa? Tahu nggak? Tahu. Kata itu, tahu nggak? Oh. Ada berita apa? Sudah. Sambil beli sayur gitu kan, bapak-bapak meninjau jadi pendengar yang baik. Dibungkus pada gibah semua. Dari gibah negara sampai RT gibahin semua. Ini masyarakat kita masih banyak yang seperti itu. Maka bulan Ramadan itu didatangkan gimana caranya lisan kita ini terbiasa menahan. Karena kalau sudah ya menahan diri dari kebutuhan dasar bisa, apalagi yang lain. Paham ya? Kalau yang dasar saja bisa, apalagi yang lain. Makanya bulan Ramadan pertahankan hari pertama sampai hari terakhir. Pada hari pertama kan kita sergap baca Al-Qur'annya sergap. Kemudian tarawihnya sergap, iya enggak? Dan di bulan Ramadan itu biasanya kalau hari pertama nggak banyak orang yang aneh-aneh. Kenapa? Karena lemes. Nggak banyak keluyuran, lemes tuh ya kan? Kalau bisa pertahankan gitu. Mager di rumah tapi untuk kebaikan itu lebih baik. Ada 11 bulan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan secara ekonomi. Kenapa ada orang yang sibuk justru nyari penghasilan di bulan Ramadan? Mumpung haji, mumpung bulan Ramadan, ya kan, takjil lagi, laris-larisnya nih, gitu kan. Banyak orang yang mempersiapkan akhirnya jualannya di bulan Ramadan, ya kan? Fakta, sibuk buat kue lebaran, sibuk nyari baju lebaran bulan Ramadan. Para sahabat dulu sadar betul, kembali kepada fitrah. Kalau orang yang ada cinta benar-benar di dalam hatinya, maka yang pertama dia sadar Ramadan itu adalah syahrus siyam, bulan melatih untuk menahan. Yang kedua, syahrul qiyam, bulannya berdiri untuk sholat. Yang ketiga, syahrul Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Dan yang keempat, syahrus sedekah, banyak-banyak bersedekah. Karena sudah cukup 11 bulan untuk nyari rezeki. Bulan Ramadan yang sudah cukup. Makanya perbanyak baca Al-Quran. Kenapa dikatakan syahrul Quran? Karena bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Rasulullah SAW, para sahabat semuanya sibuk dengan Al-Quran. Nah kita habis asar gitu udah sibuk tanya-tanya besok bukber di mana. Jadi kalau jangan punya komunitas, alumni SD, alumni SMP, RT, RW gitu kan, itu ada bukbernya masing-masing gitu. Tim arisan, tim keluarga ini, tim bani ini, tim tetangga, tim, ya kan gengnya banyak. Misalnya kalau kita punya 30 grup, ya sudah habis waktunya untuk bukber di mana-mana. Begitu. Faktanya gambar begitu kita lihat. Waktunya buka bersama.
berbuka tapi isinya apa? Gosip. Berbuka isinya bukannya tilawah, subhanallah. Jadi banyak tuh faktanya. Kemudian nanti selesai Ramadan, masuk ke bulan Syawal. Bulan Syawal halal bihalal. Sampai selesai Syawalnya masih tuh halal bihalal. Ya enggak? Faktanya begitu, karena dia gagal menahan. Makanya Ramadan ini kita banyak-banyak menahan. Orang yang terbiasa menahan itu adalah orang yang paling tenang hidupnya. Jadi kalau pengen bahagia hidupnya, banyak-banyak menahan. Kecuali yang jomblo ya, yang ditahan kalau gitu. Kalau memang bisa untuk segera, ya segerakan. Karena dia menahan apa? Bukan menahan kebaikan kalau jomblo itu ya. Kalau memang bisa menahan untuk kebaikan nggak masalah. Tapi yang namanya ya, bedanya antara orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah apa? Derajat sholatnya beda. Sholatnya orang yang sudah menikah dengan jomblo itu, orang sudah menikah dia mendapatkan 2 derajat. Maka waktu yang terbuang itu jangan sampai sia-sia. Waktu yang berlalu jangan sampai sia-sia. Kita hidup nggak sampai 2 jam. Ya, kalau kita sudah sadar kita hidupnya nggak sampai 2 jam ya sudah. Maka perlu kita sadari bahwasanya pertama puasa tadi kita patuh sama Allah. Karena itu memang diwajibkan. Kalau itu pilihan, ya kemungkinan kita nggak puasa. Contohnya sekarang bulan Syaban, boleh puasa boleh enggak kan begitu? Yang dilakukan kebanyakan orang apa? Enggak puasa. Kalau seandainya bulan Ramadan, boleh nanti bulan Ramadan, boleh puasa boleh enggak? Ya manusia kebanyakan nggak berpuasa. Karena sifat dasar kita apa? Sifat dasar kita itu tidak suka yang namanya beban. Ya enggak? Misalnya dalam rumah, dengan punya cucian, punya semua banyak pekerjaan gitu, dengan lebih senang dikerjakan sendiri atau bareng-bareng? Mengerjakan sendiri atau bareng-bareng atau dibantuin? Kok gak ada yang berani? Ini pertanyaan jebakan gitu. Ya bukan jebakan. Lebih suka bareng-bareng, lebih ringan, kan begitu? Ya enggak? Ya pasti. Ya. Begitupun dengan tubuh kita. Ketika kita menahan, terbiasa berpuasa, yang terjadi apa? Organ tubuh kita itu bebannya berkurang karena kualitas darahnya meningkat. Pasti orang berpuasa itu kolesterolnya turun, gula darahnya turun, asam uratnya turun, gitu. Masuk dosanya juga turun. Kesehatannya yang meningkat, kebaikannya meningkat, ketenangannya meningkat, kepekaannya juga meningkat. Makanya dulu para mufasir kalau mau mencatat ilmu, mereka ini berpuasa dulu untuk membersihkan pikiran. Caranya banyak-banyak berpuasa. Ya. Orang yang paling jujur hati dan cintanya adalah orang yang berpuasa. Karena yang tahu dia berpuasa hanya dirinya dan Allah saja. Ya, misalnya dia wudhu gitu, kumur-kumur 100 mili. Yang keluar 90 mili gitu. Nah, yang 10 mili kemana gitu? Ketelan gitu, nyangkut gitu kalau. Nah, kalau cuma air putih kan bisa langsung dimuntahkan. Ya, kalau jangan pakai es teler, kumur-kumurnya beda lagi gitu. Ini jelas batal gitu ya. Ada pertanyaan, boleh nggak kalau siang hari bulan Ramadan kumur-kumur gitu? Batal nggak? Jadi nih puasa wudhu di siang, kumur-kumur, kemudian meludah. Awalnya tenggorokan kita kering, kemudian setelah kumur-kumur kok basah, kira-kira batal nggak? Hah? Nggak batal, tetap sah. Kalau jangan sudah apa meludahi itu semua yang sudah diantara. Kalau sisanya atau misalnya ternyata di situ basah setelah berkumur-kumur, itu di luar kemampuan kita, itu dibolehkan. Ya, kalau berwudu, tapi jangan dibuat-buat, jangan dari pagi kumur-kumur terus. Itu perutnya kembung ya, sedikit demi sedikit gitu, lama-lama ya buncit gitu. Maksudnya itu ketika sholat saja, ketika berwudu, ya, dan itu hanya air putih. Tiba-tiba jenengan tidur kebangun, ternyata pas bangun siang-siang numpuk air ludah di dalam mulutnya jenengan. Itu kalau ditelan batal nggak? Batal nggak kira-kira? Air liurnya itu numpuk di
di mulut, terus ketelan, batal nggak diminum? Enggak, jelas tidak, karena masih di dalam. Jadi kalau udah dikeluarkan baru batal. Jangan tidur terus nampung gitu kan. Satu gelas, terus diminum. Walaupun air ludahnya sendiri tetap batal karena udah keluar, ya. Paham ya? Jadi kalau ibu-ibu nanti yang biasa ngileran, biarkan, pasrahkan, ikhlaskan. Ya Allah, ikhlas ya Allah. Gak usah disedot. Gak usah. Ya. Jadi kita harus paham ilmunya, sehingga kita butuh yang namanya latihan atau riyadhah. Yang pertama tadi kepatuhan, yang kedua riyadhah. Konteks puasa yang kedua adalah latihan, riyadhah. Yang namanya Ramadan itu butuh latihan. Maka bulan Sya'ban itu Rasulullah pernah berpuasa sebulan penuh supaya nanti kepekaannya untuk menahan di bulan Ramadan lebih mudah. Ada orang menggunjing, ada orang menawarin hibah gitu kan. Ini ada berita hot ini gitu kan. Itu paling susah tuh. Karena ibu-ibu itu punya hormon 20.000 kosakata harus keluar. Kalau nggak keluar kan sakit. Ada gimana caranya? Dia sudah bacain Al-Quran 2 juz ya kan, kuotanya berkurang. Kemudian nanti bicarakan yang positif-positif. Ini salah satu caranya ya. Maka riyadhah ini butuh ya, sama seperti pemain bola. Ya, pemain bola itu kalau setiap harinya mereka latihan 4 sampai 6 jam kadang-kadang. 4 jam itu mereka latihan. Makanya kalau mereka main 90 menit mereka udah biasa. Biasa lari itu sampai 90 menit. Coba kalau jenengan nggak pernah latihan, disuruh diajakin lari gitu kan 15 menit, apa nggak muntah-muntah? Nah gitu kan, semaput tuh langsung pingsan karena nggak pernah latihan. Oh tiba-tiba sekarang gitu, selama setahun atau selama bulan Sya'ban nggak pernah puasa belas gitu. Masuk bulan Ramadan di tanggal 1 lihat melungker, hidupnya sudah redup itu semuanya. Jadi walaupun jenengan konsumsi sahurnya baik gitu ya, bergizi gitu ya, pasti lemes sih. Tapi kalau hari pertama memang walaupun orang yang terbiasa berpuasa memang ada ujian yang Allah berikan kepada hamba. Kalau di hari pertama memang beda ya. Ya. Bukan TV One aja yang beda ya. Hari pertama di bulan Ramadan memang beda. Jadi, berasa bedanya. Kenapa? Karena Allah ujikan, kita butuh latihan tadi ya. Kemudian yang ketiga pengorbanan ya, konteks puasa itu pengorbanan. Mengorbankan kesempatan kita mampu untuk makan, mampu untuk beli es teler, mampu untuk kulineran, tapi karena kita harus berkorban. Korban itu berkorban itu dari kata kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang berpuasa itu ya dianggap sebagai orang yang berkorban ya. Berkorban dengan apa? Mengorbankan apa? Kebutuhan syahwatnya, dorongan syahwatnya begini mampu ditahan. Oleh karenanya orang berpuasa ini jelas adalah orang yang mudah untuk berkorban ya. Maka ada pengorbanan, kita korbankan kesempatan, kekuatan kita ya. Kemudian yang keempat yaitu tazkiyah atau pensucian. Tazkiyah atau pensucian. Orang berpuasa itu sudah turun energi untuk gibah sebenarnya. Ya. Paling nanti nggak kuat ngomong gitu. Gibah biasanya ngobrol-ngobrol gitu, video callan, ujung-ujungnya nanti tinggal chat-chatan. Chat nggak kuat ya sudah lemes gitu, nggak nafsu ngapa-ngapain gitu. Maka lebih suci hatinya. Ya. Di bulan Ramadan ini Allah mudahkan seseorang itu untuk membersihkan jiwanya dan raganya. Jadi bulan Ramadan itu terlihat orang kalau biasa ngerokok, ya, kemudian di bulan Ramadan nggak ngerokok sama sekali, bisa dipastikan nanti kecanduannya hilang. Apapun bentuk candu, ya, itu bisa dihilangkan dengan berpuasa. Karena candu itu ada rekaman, ada data yang direkam oleh otak kita, terolah harus begini. Maka bulan Ramadan itu aktivitasnya baca Al-Quran, sholat tarawih, kemudian nanti bersedekah. Ya, ini yang kita lakukan
maka nanti di luar Ramadan terlatih. Dan inilah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak mungkin jenengan bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan jenengan belum mensucikan diri kita. Karena Lailatul Qadar tidak mungkin datang kepada orang-orang yang pemarah. Ya, Lailatul Qadar itu ya ciri-cirinya itu tenang. Maka yang datang dan yang didatangi oleh Lailatul Qadar hanya orang yang tenang. Yang biasa marah-marah itu tidak akan didatangi. Apalagi overthinking. Jadi jangan pelihara overthinking itu. Maka bulan Ramadan itu nanti juga menjadikan kita lebih gampang untuk apa? Untuk positive thinking. Karena yang terbiasa mikir keluar, mikir aneh-aneh, cemas gelisah, hanya mikirnya apa? Mikir perut, mikir haus. Nanti takjilnya apa ya? Bukanya apa? Itu yang dipikirin akhirnya. Sudah gak sibuk memikirkannya yang di luar dirinya. Makanya kalau kita terbiasa, makanya Rasulullah pernah mengatakan kita akan berpindah dari perang kecil menuju perang besar, yaitu dari perang Badar sampai perang besar. Para sahabat nanya, gimana ceritanya ini? Ya kan? Perang Badar itu 3.000 lawan 1.000 gitu kan. Terus sekarang ini udah kewalahan. Gimana ceritanya nanti kalau kita lebih perang yang lebih besar lagi? Ternyata yaitu perang melawan diri sendiri. Itu lebih berat. Karena musuh terbesar seorang adalah apa? Musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Maka Ramadan itu datang untuk menekan ego. Orang ya berantem, orang bercerai, orang konflik, semua jenis masalah dalam rumah tangga itu diawali dari ego. Maka Ramadan itu dibenci oleh iblis. Jadi bisa cek bulan Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Cek di kantor di pengadilan agama. Pendaftaran perceraian itu banyak di bulan-bulan itu. Di bulan Rajab dan Sya'ban ini banyak suami-suami yang tambah suka marah-marah, gampang berong, anak-anak susah dikendalikan, para istri itu gampang lemah, gampang leluh. Makanya di bulan Rajab dan Sya'ban ini banyak orang sakit. Kenapa? Iblis tidak rela. Ada usaha, tiba-tiba kok usahanya agak oleng. Di bulan Rajab dan Sya'ban ini iblis itu pengennya apa? Pengennya kita tidak fokus untuk mempersiapkan Ramadan. Karena sebegitu mengerikannya Ramadan menurut iblis. Karena dia terbelenggu itu bukan di kerangkeng dengan rantai, tidak. Dia terbelenggu karena siapnya manusia. Semakin banyak energi positif ya yang diberikan oleh orang-orang berpuasa, maka setan itu akan semakin lemah. Dia sudah gak punya jalan lagi, dia sudah gak punya akses lagi. Frekuensinya sudah berbeda. Frekuensi orang berpuasa itu ya lebih mudah masuk ke dalam dirinya. Orang overthinking, orang NPD ya, itu kebiasaannya apa? Menuntut orang lain, menuntut dari luar, menuntut kebahagiaan dari luar. Sehingga orang-orang yang biasanya egois berpuasa, nanti egoisnya turun. Dia akan lebih mencari apa? Mencari kebutuhannya. Meskipun nanti ketika berbuka balik lagi tuh egoisnya. Ya, kan ada tuh anak-anak gitu ya. Kita lihat misalnya jenis lauknya, aku ini gitu kan. Ya itu memang karena kebutuhannya. Akhirnya dia sebenarnya tidak akan lebih overthinking dengan yang lain, akhirnya berubah. Nah, kebiasaan seperti ini, habit selama 1 bulan itu akan mendatangkan tadi itu yang membuat seseorang itu suci hatinya, lebih bersih. Kemudian yang kelima yaitu jihad atau mujahadah, butuh perjuangan. Ya, selain pengorbanan butuh perjuangan. Ya, yang terbiasa setiap hari bangunnya setelah azan atau setelah iqamat di bulan Ramadan selama 30 hari, habitnya apa? Habitnya bangun sahur. Nah, ini yang harus dijaga. Kalau kita berniat berpuasa, hal yang paling utama untuk menjaga puasa kita adalah sholatnya harus berkualitas. Tapi kebanyakan orang habis sahur tidur.
bangun jam 6, ada yang jam 7 gitu kan, baru sholat subuh. Ini gimana ceritanya itu ya? Ada orang ya bilangnya berpuasa tapi nggak sholat. Ada orang puasa tapi nggak sholat. Ada nggak seperti itu? Banyak. Dia nggak sholat tapi dia tetap puasa. Ini kan aneh. Rukun Islam itu jelas. Contoh ya, ada orang puasa, dia sholat, puasa, dia zakat, dan dia nyoba untuk haji, dia umroh, tapi nggak pernah syahadat, gimana? Masuk nggak? Nggak masuk. Jangan sekarang sholat duha dari pagi misalnya 9 sampai menjelang zuhur, tapi ternyata tadi lupa nggak wudu, gimana? Nggak sah kan? Begitupun dengan puasa. Gimana ceritanya orang berpuasa tapi nggak sholat? Secara fikih udah jelas tuh logikanya. Ya, maka kita harus pertahankan, harus ada perjuangan di situ. Ya, yang namanya perjuangan itu bukan leleh-leleh. Yang namanya perjuangan berarti ada energi lebih yang harus dikorbankan untuk digunakan. Ya. Kemudian yang keenam yaitu keikhlasan. Keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalau anak-anak berpuasa karena takut sama orang tuanya, atau karena malu sama teman sekolahnya yang sudah puasa tapi dia nggak puasa, akhirnya itu yang bikin mereka gampang mokel kan gitu. Banyak kan anak-anak itu mokel gitu. Jadi kalau di Malang kita lihat di pasar besar gitu, udah perjalanan ke pasar besar siang hari itu orang di sana makan tuh biasa nyantai. Kalau ibu-ibu mungkin orang pasti berpikir, oh mungkin lagi haid kan gitu. Pernah ada seorang ustazah di kota Malang ini. Dulu ketika dia kuliah dia cerita sama saya selama kuliah, selama saya kuliah katanya, saya nggak pernah sholat dan nggak pernah puasa Ramadan. Kemudian dia hijrah, dia belajar agama, kemudian dia, lalu sekarang di Malang dia sudah jadi seorang ustazah. Dulu ketika dia kuliah, dia pacaran, bejat lah katanya dia begitu. Nah, itu gimana katanya? Nah, ternyata butuh perjuangan untuk melewati, untuk membiasakan diri. Jadi kan sekarang bulan Ramadan pengen maksimal totalitas. Jadi kalau Syabannya kita leyeh-leyeh, setan itu akan merusak di awal. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam beramal itu saddidu, kerjakan 100%. Kalau nggak mampu 100%, waqaribu, dekati kesempurnaan. Ya 99%. 99% nggak mampu, 98,9%. Dekati kesempurnaan. Ya, dekat. Kemudian wakhayyar, pilih yang paling mudah. Maka kalau kita mau istiqomah di bulan Ramadan, mulai sekarang kita lakukan amal ibadah yang paling ringan, ya, yang paling ringan. Tapi yang wajib dulu yang diprioritaskan, yang wajib dan yang paling ringan. Jangan muluk-muluk. Wah, kita coba nanti mulai besok Kamis aku puasa sunnah sampai akhir, nyambung sampai Ramadan. Boleh nggak? Rasulullah pernah melakukan itu. Kalau memang kuat nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pernah, ya jangan. Ya, makanya step by step. Saya kata dokter nggak boleh berpuasa karena saya punya penyakit tertentu. Berarti Rasulullah SAW menyebutkan, ya, afdhalus sedekah bil ma, sedekah yang paling utama dengan air. Siapkan, kalau punya duit beli air putih, sumbangkan di masjid. Ini untuk takjilnya orang nanti atau untuk berbuka puasanya orang. Karena kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Selama bulan Syaban misalnya di masjid As-Salam mengadakan apa namanya ini? Mengadakan buka bersama. Berarti kan kita nyumbang air. Ya kan, nyumbang air untuk orang yang berbuka. Atau jangan punya grup WA tuh. Punya grup WA yang puasa besok selama bulan Syaban, ya. Tak terakhir nih nasi padang. Mesti berapa orang itu ditraktir makannya, kita akan dapat pahalanya. Ini cara membeli pahala begitu. Sama seperti orang yang mau berangkat umroh, jangan belum mampu umroh, ya minimal ya kasih apa gitu kan ke orang yang umroh gitu kan. Nih, kita kasih nih kurma gitu, makan nanti di sana selama umroh gitu. Dimakan, energinya dipakai untuk umroh, ya. Atau minuman kita kasih sana lah, misal ya. Atau ini tak beliin gamis ya atau jilbab dipakai nanti buat di sana ya, dapat pahala.
Itu kan kita mendapatkan pahala apa yang dia kerjakan sama dia, ya kan? Dia di Masjidil Haram pakai itu, masya Allah. Makanya dikatakan Ramadan ada siang yang mana latihnya sama seperti kalau kita tidak mampu untuk baca Al-Quran tadi, untuk siang bersedekah. Kalau tidak mampu lagi, lakukan amal yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya mayadman li baina lahyaihi wa baina rijlaihi atmaul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua gigi gerahamnya, itu lisannya, wa baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara dua pahanya, atmaul jannah, maka aku akan jamin surga untuknya. Jadi orang yang sudah menikah itu sudah menjamin kemaluannya bisa disalurkan dengan cara yang halal. Berarti tinggal setengah lagi. Makanya menikah itu dikatakan setengah agama. Setengahnya lagi dari mana? Lewat lisan. Makanya dikatakan cinta itu bisa digambarkan melalui lisan. Cinta itu ya, yang paling jelas itu adalah dia mudah mengatakan yang baik-baik dan tidak mampu untuk menolak apa yang dimintai oleh orang yang dicintainya atau orang yang mencintainya. Allah memerintahkan kita berpuasa, kita mudah untuk mengerjakannya. Nah, ini benar cinta dia. Ya. Jadi itulah yang ada pada orang-orang yang di bulan Sya'ban itu dianjurkan untuk selain berpuasa, kalau nggak mampu sedekah, kalau nggak mampu lagi maka baca Al-Quran. Ya, Allah ini sampai jam berapa? Sudah. Ya sudah, insyaallah. Baik, yang terakhir itu ittiba. Ya. Yang ketujuh itu ittiba, yang mana atau hikmah di balik puasa itu, di mana kita akan mendapati bahwasanya ternyata kesadaran bahwasanya kita ini terbatas, kita ini lemah. Ya, kita lemah, kita tahunya kapan? Ketika tadi merasa lapar banget, merasa lemah, ketika kita dihilangkan kebutuhan dasar. Allah sengaja meminta kita untuk menahan dari kebutuhan dasar supaya kita tahu ternyata hal yang paling kita butuhkan itu ini. Makanya Allah katakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang yang bahagia itu orang yang sudah tidak lapar, tidak haus, dan tenang hidupnya. Maksudnya sudah tidak banyak stres. Sehingga itu akan memunculkan apa nanti? Yang kedua yang dimunculkan adalah kepekaan sosial. Kita ada kepedulian, ada empati, simpati. Oh, orang ini lapar ya, aku pernah tahu rasanya lapar. Kita ingin tahu tuh orang miskin ternyata yang terbatas. Mereka miskin, lapar, bisa nahan laparnya karena apa? Karena memang nggak punya. Kita punya, tapi karena ada perintah untuk siang. Allahu Akbar. Ya. Semoga Allah mudahkan kita nanti ya untuk melakukan siang dan shaum di bulan Ramadan. Ingat ya, jadi kalau jangan ketemu sama temannya di jalan, kok lemes bu, shaum, sombong amat. Oh, Allah besar. Ya, sekarang ini ada tanya jawab. Sekarang sudah ya, ada ini kan ya dari baik. Dan sekian dari saya. Ya, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kita bekali Ramadan kita dengan cinta, kita bekali Ramadan kita dengan ilmu. Kita harus memahami dari hikmah dan keutamaan dari puasa sehingga kita lebih mudah untuk menjalankannya. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis-salati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.